Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat channel Islami Kewan? Jumpa kembali dengan kami pada program Rangkuman dan Pembahasan Penilaian Harian Pelajaran Agama Islam Kurikulum 2013 Kelas 5 SD Semester Ganjil, yang kali ini membahas topik memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Kalian dapat berlatih secara mandiri dengan mendownload file pada deskripsi. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rangkuman. Teman-teman sahabat channel Islami Kewan, berikut adalah rangkuman pembahasan topik kita hari ini. Rasulullah idolaku, kisah Nabi Daud alaihissalam. 1. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad. Itulah nama-nama para nabi dan rasul kita. 2. Mengidolakan rasul artinya mencintai rasul. Siapa yang mencintai rasul akan bersamanya di dalam surga nanti. 3. Para rasul adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka wajib kita ketahui dan imani. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada rasul. Seorang muslim wajib membenarkan semua rasul dengan sifat-sifat, kelebihan, dan keistimewaan masing-masing. Para rasul berkewajiban menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya itu kepada manusia. Salah satu dari rasul Allah adalah Nabi Daud. Ia adalah putra Yisha. Nabi Daud adalah keturunan Nabi Ibrahim pada generasi ke-13. Ia disebutkan berasal dari Bani Israel yang hidup dan menetap di kota Bethlehem. 4. Nabi Daud adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim. Nabi Daud hidup pada masa Raja Tolut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. 5. Ketika itu terjadi perperangan antara tentara Tolut dan tentara Jalut. Tentara Tolut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah. Dan Nabi Daud adalah salah seorang bala tentara Tolut yang dapat membunuh Raja Jalut. 6. Suatu ketika sesudah Jalut wafat, Nabi Daud diangkat menjadi raja. Allah memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud. Kemudian Allah mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Keahlian Nabi Daud yang masih ditiru manusia hingga sekarang adalah membuat baju besi. 7. Allah juga memberikan keistimewaan atau mukjizat lainnya kepada Nabi Daud, yaitu berupa suara yang sangat merdu, yang membuat kepatuhan sejumlah makhluk Allah mengikuti keinginannya. Seperti gunung-gunung yang bertasbih bersamanya di waktu pagi dan petang, burung-burung yang bisa mengikuti perintah Nabi Daud, dan diberikan kerajaan yang sangat besar dan luas. Nabi Daud mempunyai sikap pemberani dan pekerja keras. 8. Sebagai seorang raja, Nabi Daud memiliki istri yang cukup banyak. Jumlahnya 99 orang. Walau demikian, Daud masih menginginkan seorang istri lagi agar jumlahnya genap menjadi 100 orang. Calon istri yang ingin disuntingnya adalah milik seorang prajurit kerajaan. Ia sangat menginginkannya. Karena itu, Nabi Daud menugaskan sang prajurit ini untuk pergi berperang bersama dengan pasukannya. 9. Namun belum sempat hal itu terrealisasi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 orang malaikat menemui Daud yang berwujud manusia dan menjadi penggembala. 10. Keduanya mengajukan sebuah permasalahan yang sangat rumit untuk segera mendapatkan penyelesaian dari Nabi Daud. Kedatangan kedua orang ini membuat kaget Nabi Daud. Namun sebagai seorang raja yang dikenal adil, Daud menerima keduanya dengan lapang dada. 11. Seorang dari mereka berkata, "Saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina dan aku memiliki seekor kambing. Dia ingin mengambilnya dariku dan dalam perdebatan dia mengalahkanku karena dia berkuasa. Mohon penyelesaiannya dengan adil." 12. Setelah mendengar semua persoalan, Daud memutuskan bahwa penggembala yang sudah memiliki 99 ekor kambing itu tak berhak mengambil kambing milik rekannya. Nabi Daud menilai mengambil paksa milik orang lain itu adalah perbuatan yang zalim. 13.
Dengan keputusan itu, maka senanglah hati sang penggembala yang hanya memiliki 1 ekor kambing. Keduanya pun lalu berpamitan pulang. 14. Seusai memberikan penyelesaian kasus kedua orang penggembala kambing yang tak lain adalah malaikat itu, membuat Nabi Daud tersadar. Ia merasa bahwa Allah telah mengujinya dengan mengutus malaikat untuk mengingatkan perbuatannya yang telah melampaui batas atau kezaliman. Ia pun lantas bersujud kepada Allah sekaligus memohon ampun dan bertaubat atas kesalahannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahannya dan menerima taubat Nabi Daud. Kisah ini selengkapnya dapat dilihat dalam surat Shad ayat 17-29. 15. Hikmah pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Daud antara lain, sebagai pemimpin harus bisa memberikan teladan kepada rakyatnya. Sebab keteladanan dan keadilan seseorang pemimpin menjadi pintu naungan di hari kiamat. Seorang pemimpin tak boleh memaksakan kehendak. Pemimpin harus menjunjung tinggi menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kendati persoalan yang sama sedang mendaranya. Pemimpin juga harus punya keberanian besar karena selalu yakin pada pertolongan dan kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu rendah hati dan ikhlas dalam berjuang. Harta melimpah harusnya membuat ibadah semakin khusyuk. Salah satunya yang dicontohkan Nabi Daud yang selalu berpuasa Nabi Daud. Meski bergelimang harta, Nabi Daud tetap bekerja keras dengan kedua tangannya. Kita juga harus bijak membagi waktu dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Nabi Daud sangat rajin beribadah, yaitu mengerjakan sholat malam dan puasa. Puasa Nabi Daud dikerjakan dengan sehari berpuasa dan sehari berbuka. Sekarang, mari kita bahas contoh soal materi ini. 1. Nabi Daud alaihissalam memiliki sifat terpuji yang sangat menonjol yang patut kita teladani, yaitu pemberani dan bekerja keras, sederhana dan berwibawa, bijaksana dan rupawan, suka berkorban dan berperang. Nabi Daud alaihissalam memiliki sifat terpuji yang sangat menonjol yang patut kita teladani, yaitu pemberani dan bekerja keras. 2. Nabi Daud alaihissalam hidup pada zaman seorang raja yang zalim bernama Raja Tolut, Raja Jalut, Raja Namrud, Raja Fir'aun. Nabi Daud alaihissalam hidup pada zaman seorang raja yang zalim bernama Raja Jalut. 3. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam yang merupakan kekhasan beliau adalah suaranya yang sangat merdu, dapat membelah lautan, pandai membuat kapal, tidak terbakar oleh api. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam yang merupakan kekhasan beliau adalah suaranya yang sangat merdu. 4. Perilaku terpuji Nabi Daud alaihissalam yang dapat diteladani yaitu mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan puasa setiap hari Senin Kamis, sehari berpuasa dan sehari berbuka, puasa 3 hari setiap bulan, puasa 6 hari di bulan Syawal. Perilaku terpuji Nabi Daud alaihissalam yang dapat diteladani yaitu mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan sehari berpuasa dan sehari berbuka. 5. Nabi Daud alaihissalam menerima kitab suci yang bernama Zabur, Taurat, Injil, Suhuf. Nabi Daud alaihissalam menerima kitab suci yang bernama Zabur. 6. Nabi Daud alaihissalam adalah putra dari Harun, Yunus, Azar, Ibsha. Nabi Daud alaihissalam adalah putra dari Ibsha. 7. Keahlian Nabi Daud yang masih banyak ditiru manusia hingga sekarang adalah membuat bangunan bertingkat, membuat kapal layar, membuat baju besi, membuat sepatu but.
Keahlian Nabi Daud yang masih banyak ditiru manusia hingga sekarang adalah membuat baju besi. Delapan, Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Ibnu Yukabad, Sibit Yahuda, Bani Hashim, Yudas Iskariot. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Sembilan, seorang muslim wajib membenarkan semua rasul dengan sifat-sifat, kelebihan, dan keistimewaan masing-masing. Para rasul itu memiliki tugas menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya itu kepada keluarganya, menawarkan risalah dan wahyu yang diterimanya itu kepada manusia, menganjurkan risalah dan wahyu yang diterimanya itu kepada manusia, menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya itu kepada manusia. Seorang muslim wajib membenarkan semua rasul dengan sifat-sifat, kelebihan, dan keistimewaan masing-masing. Para rasul itu memiliki tugas menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya itu kepada manusia. 10. Nabi Daud alaihissalam memiliki mukjizat yang sangat luar biasa. Di antara mukjizat beliau adalah membelah lautan, tidak terbakar api, melunakkan besi, menghidupkan mayat. Nabi Daud alaihissalam memiliki mukjizat yang sangat luar biasa. Di antara mukjizat beliau adalah dapat melunakkan besi. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, begitulah pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa melihat video kami yang lainnya. Kalian dapat belajar kembali kisah Nabi Daud alaihissalam dengan mengulang video ini. Kalian dapat juga berlatih secara mandiri dengan mendownload file pada deskripsi. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.